Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Ahzab. Para anak-anakku sekalian, siswa SMA Kelas 1 Surabaya, marilah pertama-tama kita panjatkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan dalam acara Pondok Ramadan yang kita adakan setiap tahun. Saya harapkan kalian tetap semangat meskipun dalam kondisi pandemi. Kita selalu punya optimis untuk belajar, meningkatkan ilmu kita, terutama ilmu agama. Karena sudah banyak nikmat yang kita dapatkan dari Allah SWT, berupa nikmat iman Islam, umur yang barokah yang sudah kita nikmati selama ini. Dan jangan lupa salawat serta salam kita tetap dan selalu haturkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang kita bisa bertemu dengan dinul Islam, yaitu zaman kejayaan Islam. Anak-anakku sekalian, siswa SMA Kelas 1 Surabaya, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan 5 hikmah puasa Ramadan bagi kita semua. Memang selama ini kita yang ketahui bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan yang sudah diperintah oleh Allah. Kita diwajibkan oleh Allah untuk melakukan puasa Ramadan. Karena memang puasa Ramadan ini mengenai pahala dan ganjarannya langsung diminta oleh Allah. Beda dengan amalan-amalan yang lainnya, kewajiban-kewajiban yang lainnya. Khusus untuk bulan Ramadan, khususnya puasa Ramadan, Allah sendiri yang akan memberikan pahalanya. Baiklah, langsung saja kita langsung masuk pada permasalahan. Adapun hikmah bulan suci Ramadan bagi umat Islam yang perlu kita ketahui, yang pertama adalah puasa Ramadan adalah puasa yang bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ketakwaan hambanya kepada Sang Khalik atau Sang Pencipta, untuk menjalankan ibadah puasa yang wajib yang tertera dalam ayat suci Al-Quran yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa
sebagaimana yang diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, sesuai Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Dari penjelasan ayat tersebut ditunjukkan salah satu hikmah puasa di bulan Ramadan agar umat Islam dapat menggapai derajat takwa yang mulia. Ketika berpuasa berarti umat Islam telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Hal ini adalah pengertian dari takwa itu sendiri. Untuk takwa dalam ibadah puasa dapat dilihat dari hal-hal yang kita sering lakukan. Seperti orang yang berpuasa akan meningkatkan setiap larangan atau akan meninggalkan setiap larangan. Orang yang berpuasa akan meninggalkan setiap larangan seperti makan, minum, berjima dengan istri dan sebagainya. Berpuasa berarti mengontrol hawa nafsu seperti ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dilakukan demi mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala darinya. Orang berpuasa sebenarnya mampu untuk melakukan segala kesenangan baik duniawi yang dilarang selama atau yang sedang berpuasa. Namun karena menyadari bahwa Allah Maha mengetahui, maka ia akan menekan segala keinginan itu secara sadar dan sukarela. Anak-anakku sekalian, siswa SMA 1 Surabaya, orang yang berpuasa juga akan senang melakukan berbagai amalan yang menunjukkan ketaatan, dan ketaatan adalah jalan menggapai takwa. Hikmah puasa kedua yaitu latihan untuk mengontrol hawa nafsu. Dalam hikmah yang kedua ini dapat membantu kita dalam mengontrol hawa nafsu. Puasa secara langsung melatih diri kita, jiwa kita dari serangan hawa nafsu. Berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, seseorang dapat menguasai diri dan mengontrol perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Ketika sedang menjalankan ibadah puasa, alangkah baiknya menghabiskan waktu untuk mengerjakan hal-hal yang positif, baik itu untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Yang jelas perbuatan positif itu bermanfaat untuk kita semua dan dapat menciptakan kebaikan dan kebahagiaan dunia serta akhirat. Saat diri dapat meninggalkan kesenangan dunia sejenak, saat itulah dapat dikatakan bahwa kita telah mampu mengendalikan jiwa kita sendiri, dan hal itu semua dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ajli minha amahu syahwatahu yad'u, yang artinya dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karena aku. Anak-anakku sekalian, siswa SMA 1 Surabaya, adapun hikmah ketiga dari kita berpuasa bulan Ramadan, yaitu kita bisa meningkatkan
takwa kita dalam bentuk berusaha merubah diri lebih baik dari sebelumnya. Ini merupakan hal yang akan berimbas pada diri kita jika kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Adalah timbulnya kesadaran dan keinginan dari dalam diri untuk merubah manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Dalam keadaan berpuasa, orang cenderung ingin selalu berbuat baik pada sesama dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini adalah salah satu nikmat atau hikmah puasa yang baik. Karena jika tergoda melakukan perbuatan maksiat atau tercela, maka akan menjadi sia-sia pula ibadah yang telah dilakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wal atas wal ju' siyamihi min habahu sanimi rabbi." Yang artinya berapa banyak yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali hanya lapar dan dahaga. Saat berpuasa sebaiknya sibukkan diri dengan kegiatan atau menyibukkan diri kita dengan kegiatan yang bermanfaat. Lakukan hal-hal yang baik sekiranya menguntungkan bagi diri kita maupun orang lain. Selain itu, sebaiknya tinggalkan juga perbuatan-perbuatan negatif seperti ghibah, berbohong, atau hal-hal yang sia-sia menurut agama. Anak-anakku sekalian, siswa Siwihi, Sema Hangkasa Surabaya, puasa bukannya hal yang menahan makan dan minum saja, akan tapi puasa itu adalah menahan diri dari perkataan lahwu dan rafat. Apabila ada seseorang mencelahmu atau berbuat usil padamu, katakan kepadanya, aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Anak-anakku sekalian, siswa SMA kelas 1 Surabaya, berikutnya hikmah keempat dalam kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kita sebagai umat Islam setidaknya ikut merasakan penderitaan bagaimana saudara-saudara kita yang jarang sekali merasakan nikmat dalam kehidupan. Oleh karena itu dalam puasa Ramadan kita diajarkan bagaimana rasanya jika kita sebagai seorang muslim kalau setiap saat jarang bisa untuk menikmati makanan yang layak. Banyak sekali saudara-saudara kita di sana yang kekurangan untuk kesehariannya. Seperti hikmah berikut, yang keempat adalah meningkatkan kepekaan perasaan terhadap orang-orang di sekitar kita yang kurang mampu atau miskin. Ketika berpuasa, orang akan merasakan kelaparan dan kehausan. Dengan ini, seseorang akan merasakan apa yang selama ini dirasakan oleh orang-orang miskin. Orang fakir yang hidupnya penuh kekurangan. Memang dalam menjalankan ibadah puasa, salah satu hikmah adalah untuk melatih kepekaan diri kita terhadap saudara-saudara kita yang kurang mampu, sehingga kita akan lebih peka
dan bisa merasakan secara langsung bagaimana rasanya jika kita setiap hari tidak bisa makan dengan layak ataupun kekurangan dalam kebutuhan kita sehari-hari. Anak-anakku sekalian, siswa Hang-Tuah 1 Surabaya, hikmah puasa Ramadan ini membuat kita ikut merasakan penderitaan orang lain dan orang-orang beruntung ekonominya. Ketika kita menahan lapar dan haus saat puasa, perasaan ini juga yang selalu dirasakan oleh para fakir miskin, para saudara-saudara kita yang gelandangan, yang setiap harinya kurang dalam perekonomiannya. Setiap harinya di luar bulan puasa mereka merasakan hal yang sama yang kita rasakan pada saat kita menjalankan ibadah puasa Ramadan. Merasakan juga emosi-emosi seperti ini membuat kita dapat semakin berempati atau bersimpati kepada mereka yang kurang beruntung. Dan kita mempunyai rasa seperti ini, insya Allah hidup kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan rasa kepekaan empati terhadap saudara yang kurang mampu, insya Allah kita akan bisa menumbuhkan dalam diri kita sikap peduli terhadap sesama. Anak-anakku sekalian, siswa SMA Hang-Tuah 1 Surabaya, adapun hikmah yang terakhir, hikmah yang kelima dalam kita menjalankan ibadah puasa, yaitu adanya kesehatan jasmani dalam tubuh kita. Sesuai faktanya bahwa berpuasa ternyata juga bisa membuat atau membantu kita untuk meningkatkan kesehatan kita, baik kesehatan jasmani, lebih-lebih kesehatan rohani. Dengan berpuasa, kebutuhan rohani akan kedekatan dengan Allah dapat terpenuhi, dan oleh karena itu mendatangkan pula manfaat berupa pahala dan kebaikan jasmani. Memang kalau kita perhatikan, khususnya di bulan Ramadan, karena merupakan puasa wajib bagi umat muslim, di dalam bulan Ramadan ini merupakan penggodokan, pusat penggodokan jasmani dan rohani kita sebagai manusia yang beriman, supaya kita lebih baik dan lebih baik, terutama setelah keluar dari bulan Ramadan ini kita bisa mengamalkan kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita sering lakukan pada saat bulan Ramadan ini. Berpuasa itu dapat membuat kita sehat jasmani, seseorang jadi meningkat dan lebih baik. Hal ini dikarenakan ketika berpuasa, orang tidak banyak melakukan aktivitas makan dan minum sebagaimana biasanya. Hal ini membantu mengistirahatkan sistem pencernakan dalam tubuh selama sementara waktu. Juga memberikan kesempatan bagi tubuh untuk mengeluarkan semua kotoran dan zat-zat berbahaya yang ada di dalam tubuh kita atau yang ada dalam diri kita. Anak-anakku sekalian, siswa SMA Hang-Tuah Surabaya, ada 5 hikmah yang bisa kita ambil dari ceramah kali ini. Saya harapkan kalian bisa mengambil hikmahnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat
dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terlebih-lebih di luar bulan suci Ramadan. Dari saya, mohon maaf jika ada perkataan ataupun ucapan yang kurang pas, kurang sesuai. Saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.